Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus melimpah-limpah di dalam hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu meski dengan singkat. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Saudara, perenungan kita pagi hari ini saya sebut dengan memahami doa ketika Tuhan berkata tidak. Saudara yang diberkati Tuhan, doa yang tidak terjawab adalah salah satu topik yang menggelisahkan hati banyak orang Kristen, saudara-saudara. Kita tentu ingat dengan pengajaran Yesus mengenai hal pengabulan doa. Yesus berkata, carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka akan diberikan. Nah, tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain ada banyak pengalaman pahit orang percaya di mana doa-doa yang dia naikkan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Misalnya seorang ibu yang berdoa bagi anaknya yang sedang mengidap kanker stadium 4. Pagi dan malam dia berdoa, tapi tiada kunjung sembuh. Bahkan anaknya kemudian meninggal dunia. Atau seorang anak perempuan yang berdoa sebelum tidur yang meminta perlindungan Tuhan. Tetapi baru selesai ia berdoa, 2 orang perampok masuk ke rumahnya dan membunuh mama dan papanya. Atau seorang anak yang berdoa untuk orang tuanya yang sakit parah. Tetapi baru selesai ia berdoa, malah orang tuanya meninggal dunia. Dan banyak contoh yang lain, saudara-saudara. Bahwa doa tidak dijawab. Namun saudara-saudara, pengalaman yang pahit bahwa doa tidak dijawab ini bukan hanya pengalaman segelintir orang atau pengalaman yang eksklusif. Hampir semua orang Kristen mengalami bahwa doanya tidak dijawab. Bahkan Rasul Paulus mengalami hal ini dalam pembacaan yang kita baca tadi. Rasul Paulus sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar duri dalam daging itu atau kemungkinan agar penyakit yang ia terima itu sembuh, tetapi Tuhan tidak mengabulkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pelajari. Yang pertama, karena permohonan doa yang kita naikkan adalah permohonan doa yang sembrono. Misalnya kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta dong udara atau cuaca yang segar karena nanti sore saya mau main bola. Dia minta cuaca yang terik. Tetapi di sore yang sama ada seorang petani yang baru menanam bibitnya dan berharap hujan. Nah, hal mana yang paling esensial? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, atau yang kedua, penyebab kedua mengapa doa kita tidak dijawab adalah meskipun tidak selalu, tetapi terkadang doa kita dihalangi oleh dosa-dosa kita yang besar dan masih melekat.
Nabi Yesaya mengatakan hal ini, saudara-saudara. Di dalam Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua, Yesaya berkata demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah yang ketiga saudara-saudara, mengapa doa kita tidak dijawab adalah karena doa yang kita naikkan berkontradiksi dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita berdoa meminta kesehatan, tetapi pola hidup atau pola makan kita itu sangat tidak sehat. Itu berkontradiksi saudara-saudara. Nah yang keempat adalah kita keliru memahami doa. Bagi kita doa hanya sekedar permintaan. Nah saudara, banyak orang Kristen yang mereduksi doa hanya sekedar permintaan atau permohonan. Nah ini yang keliru. Meskipun di dalam doa ada unsur permintaan dan permohonan saudara-saudara. Tetapi doa pada dasarnya adalah tentang keintiman. Adalah tentang relasi kita dengan Tuhan yang dimana kita berusaha terus menjaganya tetap dekat. Karena itu saudara-saudara, kadang Allah tidak menjawab doa. Allah hanya ingin kita datang dan mencari Dia. Mari kita membayangkan bahwa betapa egoisnya manusia. Jika ia hanya berdoa apabila ia menginginkan sesuatu. Tanpa ia peduli bahwa yang Allah inginkan adalah relasi yang dekat dengannya. Nah saudara, yang terakhir, kita tidak tahu mengapa doa kita tidak dijawab. Di sana ada misteri. Kita tidak tahu mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita padahal kita sangat membutuhkan jawaban Tuhan. Namun disinilah bagian yang menariknya saudara-saudara. Justru ketika kita tidak memahami mengapa doa kita tidak dijawab. Justru di saat itulah iman kita sedang diuji. Ketika kita tidak memahami mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal kita sangat memerlukannya saudara-saudara. Apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih mau beriman kepadanya? Atau justru kita berpaling darinya? Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Maka bahkan ketika kita tidak tahu mengapa doa kita tidak dijawab. Bahkan ketika hidup kita hancur lebur. Atau bahkan ketika hidup kita berantakan. Namun di titik itulah iman kita sedang dimurnikan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu seperti yang Paulus nasihatkan, tetaplah berdoa. Berdoa itu bukan soal dijawab atau tidak. Tapi berdoa adalah soal keintiman dan keberserahan iman. Bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Banyak hal yang tidak kami pahami, namun kami mau terus beriman. Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih, berikanlah kami iman yang semakin hari semakin murni. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Bahkan ketika kita tidak mampu melihat Tuhan, kita harus percaya Tuhan terus berada di samping kita. Amin.